Bismillah, Bismillah. Mari jamaah sekalian bisa untuk mempersiapkan untuk merapat ke depan. Insyaallah kajian akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah malam hari ini kita kembali untuk mengikuti kajian Islam ilmiah Syara Al-Kabair atau dosa-dosa besar yang diambil dari kitab Al-Kabair karya Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala bersama beliau Ustaz Susanto hafizahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya sudah masuk pada pembahasan dengan tema hukuman berat bagi penahan zakat dan insya Allah akan dilanjutkan atau bagian keduanya. Dan kajian ini secara langsung disiarkan oleh Radio Muslim dan dirilai oleh Niaga TV dan rutin diadakan di Masjid Al-Hasanah Terban setiap Senin ba'da maghrib sampai dengan Isya. Dan Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita dan kita persiapkan untuk bisa mencatat faedah yang akan disampaikan oleh beliau. Kepada Ustaz Susanto hafizahullah kami persilakan falyatafadhal mashkura. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Kaum muslimin, muslimat, para hadirin, hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara, saudari, adik-adik dan juga anak-anakku sekalian, para hadirin di Masjid Al-Hasanah Terban Yogyakarta, dan juga kaum muslimin dimanapun Anda berada, para pemirsa atau pendengar radio muslim dan juga pemirsa channel Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Kita masih dalam pembahasan dosa besar yang kelima, yaitu menahan zakat, tidak mau membayar zakat. Seperti kita ketahui bahwa orang yang tidak mau membayar zakat atau orang yang tidak membayar zakat ada dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang tidak membayar dikarenakan bakhil, malas-malasan, ya, menyepelekan. Maka kelompok ini adalah kelompok pelaku dosa besar. Mereka telah melakukan dosa besar, hanya saja tidak sampai keluar dari agama Islam. Sementara kelompok yang kedua yang menahan zakat dan tidak membayarnya dikarenakan mereka mengingkari wajibnya zakat, meyakini bahwasanya zakat tidak wajib
atau mengatakan bahwasanya zakat itu hukumnya tidak wajib, yakni mengingkari kewajiban zakat. Maka kelompok yang kedua ini adalah kelompok yang keluar dari agama Islam, kafirun kharijun minal millah. Ini nanti bermanfaat untuk memahami hadis-hadis tentang hukuman-hukuman berat. Pembagian ini bermanfaat untuk memahami hadis-hadis atau nas, dalil-dalil yang menerangkan tentang hukuman berat bagi orang-orang yang menahan zakat. Di antaranya adalah hadis yang sedang kita baca pada kesempatan 2 pekan yang lalu, yaitu hadis yang diriwayatkan secara panjang lebar tentang hukuman bagi para pemilik harta tapi tidak membayar zakatnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamu Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dikatakan dalam hadis tersebut bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yuaddi minha haqqaha illa idza kana yaumal qiyamati sufihat lahu safaihu min narin fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannama fayuqwa biha jabinuhu wa jambayhi wa dhahruhu kullama barudat u'idat lahu fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana hatta yaqdiyallahu bainan nasi fayura sabilahu imma ilal jannati wa imma ilan nar." Setiap orang yang memiliki emas atau perak dan tidak menunaikan haknya, yakni emas dan perak tersebut mencapai nisab, kemudian bertahan selama 1 tahun, kemudian kok dia tidak membayarkan haknya, yaitu zakat, maka kelak pada hari kiamat akan dibentangkan baginya atau harta-harta tersebut akan dijembreng, akan dibentang, kemudian dipanaskan dipanaskan di dalam api neraka, sehingga setelah panas yang luar biasa digunakan untuk menyetrika jabinuhu. Jabin itu ini jabin itu pelipis. Wa jambaihi, setiap orang punya 2 jabin, pelipis kanan dan pelipis kiri. Wa jambaihi, dan 2 sisi tubuhnya, waliyadzubillah, itu akan disetrika. Wa dhahruhu, dan juga punggungnya. Setiap dingin kembali dipanaskan, kemudian disetrikakan lagi. Di 1 hari yang lamanya 50.000 tahun. Lama sekali penyiksaannya. Na'udzubillah min dzalik. Hatta yaqdiyallahu bainan nas, sampai Allah memutuskan segala urusan masalah-masalah yang dilakukan oleh para hambanya. Ini ada hisab dan seterusnya. Setelah selesai, dan orang ini pun termasuk orang yang di hisab, ya, maka orang ini kemudian fayara sabilahu, maka dia pun melihat jalan di depannya, imma ilal jannah,
wa imma ilan nar. Ada jalan ke surga dan ada jalan ke neraka. Ini yang menunjukkan bahwa orang yang menahan zakat tidak semuanya orang yang menahan zakat ya, tidak kafir apabila dia tidak mengingkarinya, tidak mengingkari wajibnya zakat. Maka dia masih bisa melihat jalan menuju surga. Kalau orang kafir tidak bisa. Orang kafir ya jelas masuk neraka. Ketika ada hadis seperti ini kita faham, oh berarti ini penahan zakat yang tidak sampai derajat apa? Kafir. Taruhlah dia tidak kafir karena dia diperlihatkan jalan menuju surga dan jalan dia menuju neraka, tapi ternyata siksaannya sudah sangat berat. Dan beratnya siksaan yang dialami menunjukkan bahwa menahan zakat termasuk dosa besar. Qila ya Rasulullah, kemudian ditanyakan, ya Rasulullah, fal ibil. Lah kalau hartanya ibil, hartanya itu unta, bagaimana ya Rasulullah? Karena apa? Kesepak oleh sapi. Kalau unta itu ke depan, makanya diikat kakinya satu, aman insyaallah. Dan unta itu adalah hewan pendendam. Dia selain senjatanya kaki juga mulut. Allah musta'an, giginya ngemplok gitu ya. Jadi pundak kita ini bisa dipegang pakai mulut dia. Saya pernah lihat video, entah orang mana itu berusaha menyembelih, tapi ontangnya ikatannya tidak terlalu apa? Sempurna. Akhirnya plok itu orang di pundaknya, kemudian diangkat, dibanting. Kuat sekali teman-teman. Oh, senjatanya dua. Yaitu sepatu sama apa? Gigitan. Hati-hati. Dan dia hewan pendendam yang luar biasa. Makanya di dalam hadis ini juga disebutkan onta itu semuanya milik orang tadi yang tidak membayar zakat. Dia akan tata'uha atau tata'uhu biafwahiha. Orang akan menginjak-injak pemiliknya dengan sepatu-sepatunya. Wa ta'udduhu, dan onta-onta tadi itu akan menggigitnya. Biafwahiha, dengan mulut-mulut mereka. Jadi setiap lewat injek kemudian digigit. Kita nggak tahu intensitasnya, yang jelas masing-masing itu punya kesempatan untuk apa? Menginjak, menggigit. Dan itu bergantian antri terus. Kullama marra alaihi awwaluha radda alaihi akhiruha. Setiap lewat satu putaran kembali lagi dari awal sampai akhir, terus begitu. Na'udzubillah min dzalik. Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. Di satu hari yang panjangnya 50.000 tahun lamanya. Hatta yaqdiyallahu bainan nas, sehingga sampai Allah selesai menyelesaikan urusan manusia. Fayara sabilahu. Kemudian orang ini pun, atau fayura bisa juga, fayura sabilu, ditampakkan baginya jalan, imma ilal jannah, ada jalan ke surga, wa imma ila an-nar, atau jalan ke neraka. Ini juga sama, hadis ini berarti menggambarkan para penahan zakat yang tidak sampai derajat apa? Kafir. Makanya masih ditampakkan jalannya menuju surga. Adapun para penahan zakat yang tipe kedua yang kafir, tentu tidak ada lagi kesempatan untuk melihat jalan menuju surga. Qila ya Rasulullah fal baqar. Ya Rasulullah, bagaimana kalau hartanya sapi dan juga apa? Kambing. Al baqar dan ghanam. Qal wala sahibu baqarin wala ghanamin la yuaddi minha haqqaha
illa idza kana yaumal qiyamati butiha laha biqa'in qarqara laisa fiha aqsa. Sama akan dibentangkan baginya pemilik sapi atau pemilik kambing, dibentangkan baginya dataran yang sangat lapang, kemudian hewan-hewannya dikumpulkan di situ, laisa fiha aqsa. Tidak ada hewan yang tanduknya bengkok. Jadi semuanya apa? Lurus, lempeng, runcing. Yang tadinya bengkok, kalau nyuduk cuma pegel, ini nyuduk bisa apa? Nancep, nusuk. Wala jalha, tidak pula ada hewan kambing yang tidak bertanduk. Tidak pula sapinya tidak bertanduk. Semuanya bertanduk, kok melainkan apa? Lempeng, wala abba, dan tidak ada tanduknya yang pecah. Itu sempurna, lempeng, bertanduk, sempurna dan lempeng. Semuanya hewannya seperti itu. Maka apa yang terjadi? Tantahuhu biquruniha. Maka mereka pun akan apa? Menanduk dengan tanduk-tanduk mereka. Wa tata'uhu bi adlafiha, dan mereka akan menginjak dengan adlaf, dengan belahan kaki mereka. Kullama marra alaihi awlaha radda alaihi ukhraha. Sama, tiap selesai yang pertama sampai akhir nanti balik lagi terus begitu bergiliran menginjak orang yang menahan zakat. Fi yaumin kana miqdaru khamsina alfasana hatta yaqdiyallahu bainan nas, di satu hari yang lamanya 50.000 tahun sampai selesai keputusan di antara manusia dan ditampakkan baginya jalan imma ilal jannati wa imma ilan nar. Ini menunjukkan hukuman yang sangat berat bagi para penahan zakat. Pembahasan lainnya adalah dalam fikih zakat. Tentang nisabnya unta berapa, kemudian apa yang harus dikeluarkan, kemudian nisabnya sapi berapa, apa yang harus dikeluarkan, nisabnya kambing berapa, nisabnya emas, nisabnya perak. Itu secara rinci adalah dalam fikih zakat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, berikutnya adalah sama dalil yang menunjukkan betapa beratnya hukuman bagi para penahan zakat. Walaupun hadis ini disebut sebagai hadis yang dhaif. Hadis ini adalah hadis yang dhaif. Sebenarnya cukup hadis yang sahih tadi betapa siksaan berat. Tapi kita sebutkan karena disebutkan oleh penulis buku. Qala sallallahu alaihi wasallam awwalu thalathatin. Pemimpin Indonesia saja jumlah masyarakatnya berapa? 180 atau 200? 280 juta. Semuanya akan minta tanggung jawab. Dari ujung Aceh sampai ujung Papua. Dari Sabang sampai Merauke. Ini semuanya tanggung jawab kita. Nah, kesadaran semacam ini yang harus ada pada setiap jiwa pemimpin. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu saja, dia tinggal di kota Madinah, tapi dia pikirannya sampai Baghdad, sampai negara Irak. Ya Umar, katanya, wahai Umar, dia bicara pada dirinya sendiri. Kalau sampai ada seekor unta kepleset, kecetit, terperosok di jalan-jalan kota Baghdad, niscaya engkau kelak akan ditanya pada hari kiamat, ya Umar, lima sawaita tariqa. Wahai Umar, kenapa kau tidak ratakan jalan di Baghdad? Ini kan kesadaran tingkat
tingkat tinggi, tingkat wali, seperti itu. Makanya kalau kita nanti jadi pemimpin sebuah negara, mbah-mbah kebledos di desa gara-gara ada jalan desa yang belum di aspal atau belum ditembel, kita akan ditanya. Itu baru jalan, belum urusan makan. Kalau warga kita ada yang sampai mati kelaparan, tidak mendapatkan pertolongan dan seterusnya. Berat sekali. Allah musta'an. Mikir keluarga saja sudah apa? Besok anak kita Allah mintai tanggung jawab atas kita. Kita diminta tanggung jawab atas anak kita. Kita dimintai tanggung jawab atas istri-istri kita. Ya, yang guru juga dimintai tanggung jawab atas murid-muridnya. Sang istri dimintai tanggung jawab atas rumah tangga suaminya. Kok iso bojone ngantek kepleset gara-gara dioyok coro. Misalnya. Allah musta'an. Berat. Nah, sangat berat. Mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya. Maka pemimpin yang amirun musallat atau musallit ya, yang zalim, ini adalah salah satu dari 3 orang yang akan pertama kali masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, wadzu sarwatin min malin la yuaddi haqqallahi ta'ala min malihi. Dzu sarwah, orang kaya. Begitu disebut orang kaya, jenengan mlebu napa mboten? Mlebet mboten? Masuk. Orang yang sudah punya sesuatu yang lebih dari apa? Kebutuhan hariannya, itu bisa disebut kaya. Ditambah lagi orang yang dia bisa memenuhi kebutuhannya, tidak ada kekurangan, itu berarti sudah masuk dalam golongan apa? Kaya. Makanya dia tidak bisa berhak menerima apa? Zakat. Karena zakat itu tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Diambil dari orang kaya dan dikembalikan kepada fakir. Siapa yang kaya? Yang bisa bayar zakat, kaya. Yang fakir, yang kekurangan kehidupannya. Demikian juga termasuk orang kaya adalah orang yang memiliki harta sampai nisabnya. Memiliki harta sampai nisab itu berarti kaya. Maka begitu mendengar dzu sarwatin, orang yang memiliki kekayaan, bayangan kita jangan lari ke tetangga. Jangan lari ke tetangga. Larilah ke diri sendiri, karena jangan-jangan kita termasuk orang yang kaya. Orang kaya bagaimana yang akan masuk neraka pertama kali? Dzu sarwatin min mal, orang yang memiliki kekayaan harta, la yuaddi haqqallahi ta'ala min mali, yang tidak menunaikan hak hartanya, tidak menunaikan hak Allah di dalam hartanya, yakni tidak membayar zakat. Ini termasuk salah satu orang yang akan masuk ke dalam neraka pertama kali. A'udzubillahi min dzalik. Nah, yang ketiga, faqirun fakhur. Fakir fakhur. Fakir itu apa? Miskin. Fakhur, sombong. Sudah miskin sombong. Seperti dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan ailun mustakbir. Miskin tapi sombong. Ini masuk dosa besar ini. Di antara sebabnya adalah karena fakirun fakhur, orang yang fakir dan sombong,
menunjukkan rusaknya jiwa dia. Jiwanya rusak. Dia tidak memiliki jiwa yang salim. Jiwanya jiwa yang sakit dan bahkan rusak. Kenapa? Orang normal, orang yang jiwanya normal, kalau miskin pasti tidak akan sombong. Tapi begitu dia miskin kok sombong, hadza yadullu ala fasadi nafsihi. Ini menunjukkan rusaknya jiwanya. Karena normalnya yang sombong itu orang yang kaya. Maka orang fakir yang sombong itu masuk ke dalam dosa besar karena menunjukkan rusaknya apa? Jiwa. Busuknya jiwa. Jiwanya sudah membusuk. Naudzubillah min dzalik. Parah. Sama dengan kasus yang lain yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala selain ailun mustakbir adalah syekhun zanin. Tua renta tapi masih berzina. Naudzubillah min dzalik. Biasanya orang yang sudah tua renta dorongan untuk melakukan perbuatan zina itu sudah jauh menurun. Bahkan mungkin nggak ada dorongan lagi. Tapi kok sampai dia berzina, waliyadzubillah, yadullu ala khubthi nafsi, ala fasadi nafsi. Itu menunjukkan jiwanya rusak. Dia menyengaja mungkin melakukan perbuatan zina karena sudah menjadi sebuah apa? Kebiasaan. Bukan lagi keinginan tapi apa? Kebiasaan. Menunjukkan jiwanya rusak. Ya, naudzubillah min dzalik. Ini beda dengan suami istri meskipun sudah tua itu wajar. Ya, melakukan hubungan masih wajar. Tapi kalau yang sudah tua, dia berzina, dorongan kuat itu biasanya pada pemuda. Maka terpuji sekali kalau ada pemuda bisa menahan diri dari dorongan perbuatan-perbuatan fahisyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lindungi kita semua dan juga keluarga kita dan anak-anak keturunan kita dan juga kaum muslimin. Allahumma amin. Ini 3 orang yang disebutkan pertama kali akan masuk ke dalam neraka. Yang pertama pemimpin yang zalim, yang kedua orang kaya yang tidak mau membayar zakat hartanya, dan yang ketiga orang fakir dan juga apa? Sombong. Termasuk waliyadzubillah tadi yang bahaya dan patut dijauhi, semakin tambah usia kita harusnya semakin jauh dari apa? Perbuatan fahisyah. Kalau sudah semakin tua kok isih seneng ngelirik. Ini berarti hati-hati dengan jiwa kita. Ngelirik maksudnya ngelirik sesuatu yang tidak layak untuk dilirik. Ini. Atau sudah tambah usia masih suka nonton film-film kayak gitu. Ini sudah enggak normal ini. Hendaklah cepat-cepat kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak beristighfar, minta obat dari Allah Subhanahu wa taala, sibukkan dengan membaca apa? Al-Qur'an. Kemudian selanjutnya wa an Ibni Abbas, dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas qol radhiyallahu taala anhuma qol, dia berkata, man kana lahu mal, barang siapa yang dia memiliki harta, yablughuhu hajja baitillahi ta'ala, cukup untuk haji, walam yahujja, tapi nyatanya dia enggak haji. Punya harta untuk haji tapi enggak mau haji. Au tajibu fihi zakah walam yuzaki, atau wajib zakat, hartanya sampai wajib zakat tapi enggak mau zakat.
Maka kata Ibnu Abbas, sa'ala raj'ata 'indal maut. Kalau dia nanti mati, dia akan menyesal dan pasti minta kembali ke dunia. Orang yang sudah punya harta cukup untuk haji tapi enggak mau haji. Orang yang sudah punya harta sampai batas zakat tapi enggak mau apa? Zakat, nanti kalau mati akan menyesal semenyesal-menyesalnya. Penyesalan yang sangat besar sehingga sampai dia minta kembali hidup lagi. Ini kata siapa? Abdullah ibn Abbas. Maksudnya punya harta sampai haji itu maksudnya apa? Haji yang wajib. Karena wajibnya haji berapa tahun sekali? Berapa tahun sekali wajib haji itu? Sekali seumur hidup. Masya Allah. Kalau 5 tahun sekali berat itu ini. Nunggu aja Indonesia sudah berapa? 20? 30 tahun. Alhamdulillah Allah tetapkan haji itu sekali seumur hidup. Ya. Jadi bagi yang wajib haji. Dengan berbagai macam cara, mungkin ada yang reguler, ada yang sekali bayar langsung bisa apa? Berangkat, ya, dan seterusnya. Maka ketika mati, dia nggak mau haji, nggak mau zakat. Ketika mati, kelak ini dua tipe orang ini, dia akan menyesal, kemudian setelah itu minta kembali ke dunia. Pernyataan ini ditentang oleh seorang muridnya Ibnu Abbas. Faqala lahu rajul, ittaqillaha ya Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, ittaqillah. Fa inna ma yas'alu raj'al kuffar. Yang biasanya minta kembali ke dunia itu orang kafir. Yang biasanya minta hidup kembali ke dunia itu orang kafir. Lah ini kan enggak kafir. Mana dalilnya kamu katakan orang yang tidak mau haji padahal bisa haji dan dia sudah wajib haji? Mana dalilnya dia akan minta kembali hidup di dunia? Mana dalilnya orang yang menahan zakat? Kalau sudah mati akan timbul penyesalan, dia akan minta kembali ke dunia. Faqala Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas menjawab, sa'atslu alaika bidzalika Qur'anan. Yo. Tak wacake Qur'ane. Kan saya bacakan apa? Dalilnya. Kata siapa? Abdullah bin Abbas. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, kata Ibnu Abbas, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa'as-saddaqa wa akum minas salihin. Di surat apa ini? Al-Munafiqun ayat 10. Itu dalilnya kata Ibnu Abbas, bahwa orang yang punya harta cukup untuk haji tapi dia enggak mau haji, akhirnya mati dan belum berhaji. Atau orang yang wajib zakat tapi enggak mau bayar zakat sampai mati, maka dua orang ini akan menyesal dan minta kembali ke dunia. Kita cermati. Kata Ibnu Abbas, ila ajalin qaribin fa'as-saddaqa. Dari awal ya berarti. Dan infakkan. Dia akan menyesal dan mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, duhai seandainya kau undurkan kematianku sedikit lagi. Fa'as-saddaqa, sehingga aku sempat untuk bersedekah. Kata Ibnu Abbas, ai uaddiz zakah, sampai aku sempat membayar apa? Zakat. Ini tentang orang yang menunda zakat. Wa akum minas salihin, dan akan menjadi orang yang soleh. Kata Ibnu Abbas, ai ahuju, sampai aku bisa haji. Makanya kalau yang sudah punya biaya haji, silahkan berusaha mencari peluang-peluang untuk segera
haji, tapi jangan pakai visa wisata. Eman-eman nanti tekan kono malah napa? Nah, kon mulai terus didenda berapa? Dendanya lebih besar daripada biayanya. Maka silahkan dengan bentuk haji apa saja. Ya, bisa haji. Haji ada berapa macam sih? 3. 3 niku bukan reguler, bukan loh. Ifrat, kiran sama apa? Tamattu. Silakan dengan bentuk haji apa saja dan dengan cara pembayaran apa saja. Yang penting Allah bisa sampaikan kita ke sana. Sopo ngerti ditelepon Raja Saudi. Rene le. Haji le. Alias jadi apa? Jadi tamu. Mungkin atau enggak? Mungkin. Saya penasaran itu ada judul berita seorang pemuda dalam leres ya. Saking pundi? Garut. Sukabumi ya. Masya Allah. Diundang haji tahun ini ya. Di antaranya adalah ini semua dari Allah ya. Karena kebiasaan dia membersihkan apa? Masjid. Tapi ya kita melakukan pekerjaan yang sama belum tentu hasilnya sama. Ya. Podo-podo dodolan dele sing siji iso munggah kaji, yang satu tidak bisa. Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, sebabnya berbeda-beda. Baik. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa orang yang menunda haji dan zakat itu sangat berat penyesalannya. Fama yujibu zakah qal. Qila lahu fama yujibu zakah. Apa yang mewajibkan zakat? Qal idza balagal mal mi'atai dirham. Kalau harta itu sudah sampai 200 dirham. Wajabat fihi zakah. Maka wajib untuk dikeluarkan zakat. Qil fama yujibu al-hajj. Apa batasan wajib haji? Qal, berkata Ibnu Abbas, qal az-zadu warrahilah. Bekal ya, dan juga apa? Kesiapan melakukan perjalanan. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan tentang masalah hukuman yang berat bagi para penunda atau para penahan zakat. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum